Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi berbicara dan menyimak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfi Latifatul Hidayah. Perkenalkan, nama saya Niatri Julianti. Perkenalkan, saya Nurul Afni. Perkenalkan, saya Mora Pradila. Perkenalkan, nama saya Fidri Priyanti. Berbicara dapat diartikan berkomunikasi antara sesama manusia, mengatakan pendapat, menyampaikan maksud dan pesan, mengungkapkan perasaan dalam segala kondisi emosional, dan lain sebagainya. Berbicara secara langsung merupakan salah satu cara berkomunikasi yang disukai karena sifatnya yang spontan. Namun demikian, dalam konteks bisnis, berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu bisa berakibat fatal. Penyimpanan informasi dilakukan secara lisan melalui pengucapan kata-kata disebut berbicara. Terlebih lagi, selain informasi juga dapat disampaikan perasaan dan ide-ide seseorang dengan berbicara. Faktor yang mempengaruhi berbicara. 1. Kebahasaan. A. Ketetapan ucapan. B. Penempatan tekanan atau nada. C. Pilihan kata atau diksi. D. Ketetapan sasaran pembicaraan. 2. Non-kebahasaan. A. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. B. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. C. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. D. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. E. Kenyaringan suara. F. Kelancaran. G. Relevansi atau penalaran. H. Penguasaan topik. Berbicara dua arah, yaitu diskusi, adalah komunikasi dua arah dan berpikir bersama. Manfaatnya: 1. Melaksanakan sikap demokratis. 2. Melatih toleransi. 3. Mengembangkan kebebasan pribadi. 4. Menambah pengetahuan. 5. Menguji kebenaran pemikiran. Berbicara satu arah, ada beberapa metode dalam penyampaiannya, diantaranya yaitu yang pertama, metode serta-merta atau impromptu, yaitu metode penyampaiannya tanpa persiapan naskah, catatan kecil, atau menghafal sebelumnya. Atau kita bisa menyebutnya bersifat dadakan. Apa yang kita tahu dan terlintas di benak, maka sampaikanlah. Yang kedua, metode menghafal. Dengan metode ini, kita tidak perlu membawa naskah atau teks lainnya, karena apa yang akan disampaikan sudah dihafal sebelumnya. Yang ketiga, metode naskah, yaitu merupakan metode di mana orang yang menyampaikannya membaca naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Naskah tersebut disusun sebelumnya dan kemudian dibaca lengkap dari awal sampai akhir. Yang keempat, metode ekstemporan, yaitu metode yang penyampaiannya dibantu dengan catatan-catatan kecil dan catatan tersebut berisi poin-poin atau garis besarnya saja. Selanjutnya yaitu berbicara efektif. Jika kita ingin menjadi seorang pembicara yang efektif, maka harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sikap pembicara. Dalam penyampaiannya tidak kaku, tidak angkuh, tidak pesimis, ekspresi wajah sesuai situasi, kontak dengan etika dan sopan santun. Yang kedua yaitu bahasa. Dalam penyampaiannya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, juga mencakup kefasihan, lafal, intonasi, kecepatan berbicara, pilihan kata dan tata kalimat. Yang ketiga yaitu struktur pembicaraan. Dalam struktur pembicaraan yaitu mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama pendahuluan, berupa ucapan salam atau sapaan untuk audiens, ucapan terima kasih, orientasi umum pembicaraan untuk menjaga hadirin menyimak materi. Yang kedua yaitu inti pembicaraan, penyampaian ide-ide secara rinci sehingga menarik dan sistematis. Yang terakhir yaitu penutupan, simpulan atau rangkuman ide-ide agar diingat, anjuran atau ajakan, salam atau penutup. Di sini saya akan membahas materi tentang menyimak. Menurut Tarigan, tahun 1989 menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk mencari informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujuran atau bahasa lisan. Sedangkan menurut Haryani pada tahun 2001 menyatakan bahwa menyimak itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang bersifat fisikal, di mana seseorang menerima, memperhatikan, serta menerima suara. Selanjutnya yaitu tahapan menyimak.
Ada beberapa tahapan menyimak, di antaranya yaitu mendengarkan, memperhatikan, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan menanggapi. Faktor yang mempengaruhi menyimak. Menurut Tarigan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi menyimak. Yang pertama yaitu faktor fisik. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor yang sangat penting, turut menentukan keefektifan serta kualitas keefektifan dalam menyimak. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis juga turut mempengaruhi proses dalam menyimak. Faktor psikologis yang positif akan memberikan pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Yang keempat, faktor sikap. Pada umumnya, manusia itu memiliki dua sikap utama, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, sedangkan menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Dan kedua hal inilah yang memberikan dampak pada kegiatan menyimak. Yang kelima yaitu faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang. Jika seseorang itu memiliki motivasi yang kuat, maka apa yang mereka harapkan akan terwujud. Begitu pula dalam menyimak. Yang keenam yaitu faktor jenis kelamin. Yang ketujuh, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh besar, yang meliputi lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Yang terakhir yaitu faktor dalam peranan masyarakat. Keterampilan menyimak juga dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat ini menjadi penting dalam proses menyimak dan juga dapat meningkatkan keterampilan dalam menyimak. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama jenis menyimak pasif, lalu yang kedua jenis menyimak apresiatif, lalu yang ketiga jenis menyimak atentif, lalu yang keempat jenis menyimak sekunder, lalu yang kelima jenis menyimak kritis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama jenis menyimak pasif. Kegiatan menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa sadar yang biasanya menandai penyimak pada saat belajar dengan teliti, berlatih santai, serta menguasai sesuatu bahasa. Lalu yang kedua yaitu menyimak apresiatif. Dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk dapat menikmati atau menghayati sesuatu. Lalu yang ketiga, menyimak atentif. Menyimak jenis ini, peserta dituntun untuk benar-benar memahami dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memahami simakan tersebut. Lalu yang keempat itu menyimak sekunder, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan secara kebetulan. Lalu yang terakhir yaitu menyimak kritis. Menyimak kritis yaitu menilai dengan teliti informasi dari pembicara untuk menentukan kebenarannya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tipe menyimak. Tipe menyimak terbagi menjadi dua, yaitu menyimak secara aktif dan menyimak secara pasif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu juga. Yang pertama yaitu jenis menyimak secara aktif. Jenis menyimak secara aktif yaitu proses menyimak di mana listener memiliki keterlibatan yang tinggi dan memberi umpan yang jelas dan baik. Lalu yang kedua menyimak secara pasif. Sebab-sebab penyimak tidak efektif dibedakan menjadi 4. Yang pertama, faktor lingkungan seperti suara, jarak, dan lain-lain. Yang kedua, sumber pesan, misalnya jauh ataupun menyampaikannya tidak lengkap. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, individu penyimak, misalnya kondisi fisik penyimak, sikap dan kebutuhan penyimak, kebiasaan penyimak, tanggung jawab penyimak, dan lain sebagainya. Metode menyimak. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran menyimak antara lain, yang pertama, dengar ulang ucap, yang kedua, dengar tulis, yang ketiga, simak terka, yang keempat, simak cerita, yang kelima, bisik berantai, yang keenam, identifikasi kata kunci, yang ketujuh, identifikasi kalimat topik, yang kedelapan, meningkat atau merangkum, yang kesembilan, menjawab pertanyaan. Pentingnya menyimak dalam dunia bisnis. Yang pertama, memecahkan konflik, yang kedua, menanggulangi perlawanan, dan yang ketiga, mengadakan negosiasi.